Marketing WordPress dengan storytelling bagian ke-8 ya, ini edisi ke-66 loh sahabat Suara Sidoarjo. Saya diinfo nih sama narasumber kita. Tapi memang pagi ini spesial sekali kita live Zoom ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung juga di Zoom kita bisa tanyakan password dan ID-nya di WhatsApp ya, Suara Sidoarjo 0821 3264 109. Saya ditemani oleh Karina Putri pagi ini. Jadi kalau Anda mau bergabung silakan, nanti bisa enak loh ya, bisa ngobrol langsung juga dengan narasumber kita Bapak Muhammad Idam Ashari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Saya ulang ya, Anda bisa WA di 0821 3264 109. Password dan ID untuk Zoom ini kita akan share infonya untuk Anda. Baik sahabat, untuk pagi ini langsung saja karena saya sudah bersama dengan narasumber kita Bapak Idam Ashari. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Idam. Oke, baik. Ya, nanti saya juga akan berbincang dengan Bapak Muhammad Idam Ashari ini ya, terutama untuk Anda pelaku bisnis UMKM ya, untuk Anda yang baru memulai bisnis startup ataupun Anda yang sudah jalan running tapi mungkin Anda juga ingin mengembangkan lagi usaha Anda, terutama bagaimana sih melihat potensi bisnis digital marketing ini untuk bisa mensupport usaha atau bisnis Anda. Nah, nanti kita akan bahas nih bersama pakarnya. Kita sudah di edisi ke-66 ya, tidak terasa ya. Nanti kalau Anda juga yang sempat ketinggalan di edisi-edisi sebelumnya, Anda bisa tonton juga di Suara Sidoarjo channel ya. Jadi tapi jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu juga. Oke, saya sudah kembali bersama dengan Pak Idam. Selamat pagi Pak Idam, Assalamualaikum. Pagi Mbak Tika, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Idam? Baik, jelas suaranya ya? Jelas banget, jelas banget. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. perdana Zoom. Perdana di Padahal Zoom kita ya. ya Jadi bukan ini, berarti Suara Sidoarjo gaptek ya. oh Zoom kan udah populer dan saya udah pakai Zoom ini udah 3 tahun lalu nih, bahkan setiap hari kan. wah, Di 3 tahun yang komunitas ya. lalu berarti sebelum adanya Mentor, pandemi sebagai ya. mentoring. Oh Iya, oke. iya. Heeh, heeh. Dan ternyata sekarang berfungsi juga gitu ya Pak Idam. Betul, biar Heeh. bisa interaktif ya, Mbak Iya. Tika ya. Jadi lebih enak ngobrolnya, bisa langsung Mukanya ketemu gitu. kelihatan ya. Oke, baik. Nah, Pak Idam, kali ini nanti kita akan bahas tutorial konten marketing WordPress dengan storytelling bagian ke-8 ya, Pak Idam. Ini Betul, bagian melanjutkan lagi. ke-8 Iya, yang mm-mm, udah ke-8 ya, udah panjang banget nih panjang storytelling. banget. Iya, jadi apa sih yang mungkin kita masih belum ketahui Mhm. dan perlu kita pelajari juga tentang tutorial konten marketing WordPress dengan storytelling ini, Pak Idam? Ya, mungkin saya akan jelaskan melanjutkan yang minggu kemarin, Mbak Tika. Mm-mm, Kan ada di dalam WordPress tuh ada 2 analisa, gitu kan, analisa credibility analysis dan SEO analysis. mm-mm, Di grup kemarin ya, bukan kemarin ya 2 hari lalu lah, semua orang baru sadar gitu bahwa Google itu penting banget dan mm-mm. bertahan lama gitu ya. Iya, Nah, enaknya gitu berarti ya, kalau kita beriklan, misal di Facebook, di Twitter, di LinkedIn, bahkan sekarang TikTok itu kita beriklan kalau kita misalnya 1 juta ya mesti disetting kan durasi berapa kan. Nggak mm-mm, mungkin 1 juta bisa setahun 2 tahun, murah banget gitu kan. iya, Ya selama durasi itu kita beriklan, setelah itu selesai gitu kan, goodbye gitu ya. mhm. Beda dengan Google. Google ini bertahan bahkan sampai long life saya pikir ya, sampai sahabat Suara Sidoarjo yang nggak langganan lagi untuk websitenya dan hosting dan domainnya gitu. Mhm. Kan kita bisa buktikan ya, berarti seperti kemarin-kemarin tuh jasa MC Sidoarjo, saya belum cek ya apakah masih di halaman 1 Google gitu kan. Iya, Lagi resep brota ya, resep brota mhm, Atika Amzar ala jajanan khas Ampel Surabaya. Nah, kali ini saya mau contohin nih bagaimana pasti sahabat, nah mulai sekarang mungkin minggu depan ya, mungkin minggu depan bisa saya share nih bagaimana saya ngelakuin, nanti saya bisa share materinya di sini, bisa kan? Kalau di mhm. Zoom enak itu kan? Iya, heeh, bisa, Kita bisa bisa. share ya. Cuman Heeh, minggu bisa ini share. jangan dulu deh, minggu depan deh saya Heeh, share deh. oke. Nah, saya Mhm, contohin nih. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih Mbak Tika.
Pak Idam saya maunya bisnis yang modalnya kecil hasilnya gede, Mm, atau modalnya besar hasilnya besar. Oke, nggak masalah. Tapi ada yang namanya di investasi atau bisnis tuh high risk, high return gitu ya. mhm, Low risk, low iya, return. Ya, kalau misalnya kita investasi sedikit, ya dapatnya sedikit gitu kan. mhm, Kalau investasinya besar, dapat dapatnya besar juga. beresiko, Ah, besar tapi beresiko. iya, Contohnya apa resikonya beresiko? ikutan juga ya. Seperti Mhm, ya seperti ini, misalnya gini, misalnya forex, misalnya. mhm. Tahu ya Mbak Tika, Iya, forex ya. forex ya, Forex kan transaksi di ini ya, mata uang kan. mata Wah, uang. itu kan Mhm, resikonya gede banget. mhm, Bahkan orang ada yang bunuh diri loh, gara-gara uangnya habis gitu kan. heeh. Spekulasi Tapi soalnya returnnya tinggi ya. loh Mbak Tika. Heeh, Spekulasi, heeh, tinggi return. Bahkan sehari itu kita bisa ngasilin lebih dari misalnya gini. Nah saya mau contohin Mbak Tika. mhm, Nanti saya coba ya, kan nanya-nanya nih, oke saya kasih pilihan nih sahabat suara Sidoarjo. Tapi tetap aja ya Mbak Tika ya, mhm, digital itu paling murah, resiko kecil, tapi high return, tapi harus konsisten gitu ya. mhm. Iya, itu Kemarin saya baru setting konsisten teman, ini setting yang penting juga pasir ya Pak putih. Idam. Gimana? Nah itu yang susah, itu kan Mhm, murah meriah. mhm, Jadi saya baru setting punya teman saya bisnis pasir putih, baru setting aja Facebook Fanpage. Udah ada mhm, yang nanya, bayangin. mhm. eh Pasir putih di pasir Jember putih ya, dari Pak? pasir dari Pasir enggak, putih. ini Oh, di pasir Jakarta putih tok. di Semen Jakarta. semen localization ya. Oh, oke oke. Kadang kan truk-truk kan nggak mungkin Oh, pasir Mbak Tika putih pesen ini pasir untuk putih. oke, Pasir heeh, putih mhm. untuk Untuk bangunan, bangunan pasir putih saya Bangka, taunya ini Pak, pasir putih di Jember itu kan di Situbondo ya, pantai. pantai, kayaknya memang saya butuh ngepantai ini Pak. Butuh refreshing. Di Bangka Konsepnya, kan buat bangunan. caranya. Heeh, Biasanya kan pasir putih hitam ya. Sekarang lagi tren pasir putih Bangka karena pasir putih Bangka tuh lebih lebih kuat kalau nggak salah ya, lebih kuat. oke. Tadi kan deh Mbak Tika orang bangunin sekarang pasir putih semua loh. Mhm, Nah merhatiin nggak? iya, Ada orang bangun rumah pasti pasir putih mhm, karena lebih kuat dan harganya bersaing juga dengan pasir hitam. Pasir hitam sekarang jarang digunakan. Itu ada yang mesen loh dari Cibubur. Pak mhm. nanya dong dari Cibubur ke Jakarta ongkir berapa? Waduh udah nanya nih baru setting kemarin. Nah itu Wah, dahsyatnya digital karena mhm, exposure. Kalau Mbak Tika oke. apakah sudah closing? Oh nanti Mmm. sabar ya. Saya yakin pasti Mbak Tika, itu pasti ya. Iya, Saya pas suara amin, Sidon juga, mudah-mudahan. pasti saya yakin selama kita sudah nyantol di Google, Mhm, ya nyantol terus gitu. mhm. Selama di halaman satu Google, kita kan narik traffic ya. Iya, Jadi ada istilah digital tuh inbound marketing, ditarik gitu. mhm, Inbound itu ke dalam. mhm. Kita tinggal duduk doang, tapi ditarik gitu. Beda dengan outbound. Outbound marketing itu kita nawar-nawarin seperti, mohon maaf SPG, nawarin brosur di mall-mall. Belum Mhm, tentu tertarget loh. Saya oke. ditawarin kartu kredit di mall, apakah saya butuh gitu kan. Terus misalnya ditawarin TV gitu, masa beli TV yang ketiga kali, keempat kali nggak mungkin kan. Terus macam-macam lah, karena nggak tertarget kan. Mhm, Nah, si SPG nggak tahu dong, apakah Mbak Tika butuh TV saat ini juga, apakah Mbak Tika butuh kartu kredit, nggak dong. Beda dengan inbound marketing Mbak Tika. mhm, Pasti orang yang lihat di halaman satu Google, iya, pasti tertarget. Saya yakin. mhm. Karena gini, mereka ngetik kan, misalnya jasa MC. Kira-kira orang itu butuh nggak Mbak Tika? Butuh kan? Iya butuh, heeh, Karena udah ngetik kan. heeh, Nggak mungkin MC tok gitu. Kalau MC tok saya yakin cuma nyari informasi atau mahasiswa yang mau buat skripsi mengenai MC bagaimana gitu. MC pasti mhm, dapat Wikipedia kan. iya, Nah kalau ketika ngetik jasa MC Sidoarjo, kena lah Mbak Tika, Wikipedia kalah. Karena di mhm, Wikipedia nggak ada jasa MC. mhm. Adanya hanya istilah MC gitu. MC Istilah public istilahnya speaking ya aja di ya, Wikipedia. heeh, Misalnya roti brota jajanan khas Surabaya atau roti brotato ya dapetnya resep-resep orang gitu. Kalau roti brota jajanan khas Surabaya dapetnya ya websitenya Mbak Tika dan itu udah mhm, terbukti. Nah itu kan namanya inbound marketing. Jadi kita nggak oke, perlu nawarin brosur, nggak perlu ngiklan di reklame yang gede-gede mahal sekarang gitu, mhm, atau banner di perhatikan di tengah jalan banyak banner-banner gitu ya, mmm, tempel-tempelin brosur di tiang listrik gitu. mhm, Ada nempel-nempel brosur di rumah gitu. Itu iya, nggak butuh loh. mhm, Kan banyak kan misalnya biasanya mampet, saya nggak butuh bertahun-tahun tuh orang nyebar ke rumah saya gitu. Udah bertahun-tahun berjalan kan, saya nggak butuh kan, artinya dia rugi kan orang itu kan. Dia oke, orang itu rugi ngelempar brosur ke rumah saya bertahun-tahun dan nggak closing bayangin bertahun-tahun. Beda dengan jasa MC. oke, Mungkin karena sekarang mungkin MC agak berkurang ya Mbak Tika ya. mhm, Nanti mungkin ya setelah corona ini atau COVID-19 berlalu ya jasa MC ya inilah pasti ya.
Bangkit atau lagi. minimal roti brota. Amin. Mm-mm. Amin, pastilah. Nah, saya mau contohin nih nanti nih Ya. yang beresiko. Saya contohin nanti ya. Jadi Mm-mm. ada roti brota sendiri sampai nanti kita terakhir ya roti brota. Kita tes itu makanan minuman, terus ada jasa MC untuk jasa. Kalau saya jasa nggak usah lah gitu ya, biar orang nyari sendiri. Oke. Terus Ya. nanti ini dengan forex. Mm-mm. Saya mau contoh ini, bagaimana dengan 100 US dollar, Mm-mm. nah, real loh, ini real loh, 100 Ya. US dollar Mm-mm. bisa menghasilkan, ini tapi ini high risk ya, kita Mhm. harus bisa mau untuk rugi 100 US dollar gitu. Itu uang rugi itu ya. Beda dengan roti Oke. brota misalnya Mbak Tika modalnya berapa kira-kira? 200.000. Ya. Ya nggak rugi-rugi amat kan? Mm-mm. Pasti kejual juga saya yakin. Minimal Mbak Tika nawarin ke tetangga gitu kan, mau beli dong dengan diskon berapa gitu. Atau community. Nah ini bagus Mbak Tika, namanya community marketing. Jadi Mm-mm. Mbak Tika punya community sendiri ya, komunitas MC, Mm-mm. tawarin aja. Saya yakin mau karena engagement di community tinggi sekali Mbak Tika. Oke. Sekarang udah kenal deket kan. Iya. Misalnya produk Mbak Tika nggak laku misalnya, gitu ya, Mm-mm. jual aja ke community teman dekat yang sesama MC. Saya pikir mau beli, awas lo nggak beli. Bercanda gitu kan. Biasa Ya. mau biasanya, karena Oke. community udah ini ya, udah Mm. ada engagementnya udah bagus lah ya. Ya. Silaturahmi udah bagus, jadi udah masing-masing udah punya apa ya, feelingnya enak lah ya dibanding kita yang nggak kenal, ragu-ragu ya, kira-kira begitu. Oke. Oke, Ya. Nah, kita ini beranjak terus atau bagaimana? boleh, silakan Pak Idam. Boleh Tapi ya? ini sebelum kita ke kuis, boleh sapa dulu Aha. juga. Oh iya, Waalaikumsalam udah ada Bu ya. Nining ya. Dari Oh, yang punya jahe nih, Jayaning. jahe Iya. nih. Punya Iya, jahe. salam sehat untuk semua. Jayaning siap belajar. Siap Ibu, terima kasih sudah Enak tuh jahenya. bergabung. Iya, Bu Nining nanti mungkin kalau mau gabung Zoom juga bisa ya, Bu Nining. Ya, monggo. Silakan bisa gabung Zoom juga di password dan ID-nya nanti ada di redaksi. Sudah saya share kok ke grup Oh, UMKM. sudah ya. Ada Bu Nining di sana. Oh ya, oke. Sudah ada infonya ya Bu Share. Nining ya. Nanti tinggal geser aja ke Zoom. Oke deh, Pak Idam, ini kita ke kuis dulu ya pagi ini. Ya, kita ke kuis. Kuisnya pertanyaan ini agak panjang ya. Jadi ada istilahnya sahabat Suara Sidoarjo tuh hiperrealitas. Hiperrealitas. Ya, hiper banget ya. Reality udah hyper reality ini lagi tren ya, bukan tren yang orang kadang-kadang beyond reality, di luar realitas gitu ya. Jadi hyper reality atau hiperrealitas adalah nanti jawab ya, hyper reality adalah ketidakmampuan alam sadar kita ya, bukan bawah sadar ya. Kan ada conscious tuh alam sadar ya, ada subconscious. Sub itu bawah sadar, bukan unconscious ya, nggak sadar itu kok unconscious, tapi sub gitu ya. Jadi alam bawah sadar itu, nah alam bawah sadarnya penting untuk ini ya, untuk promosi digital terutama gitu. Iya. Jadi hiperrealitas atau hyperreality adalah ketidakmampuan alam sadar kita, loh, untuk membedakan antara realitas dan non realitas. Bayangin, saking nggak bisa bedanya orang akhirnya kebelet beli kan. Akibat simulasi realitas atau simulacrum. Nah ini istilah filosofi semua nih, simulacrum. Nah, jadi tinggal jawab aja ya, sahabat Suara Sidoarjo. Hiperrealitas itu apa? Gampang dong. Hiper itu lewat ya, terlalu hiper lah. Realitas adalah ketidakmampuan alam sadar kita untuk membedakan. Itu aja sih. Realitas dan non-realitas. Nah, saya jelaskan sedikit nih. Jadi hiperrealitas ini pernah saya jelaskan dulu ya. Jadi dijelaskan oleh Bapak Marketing Indonesia, Bagan Dunia, Bapak Herman Fajaya. Kan beliau kan mengistilahkan yang saya jelaskan ya, Mbak Tika, digital branding kalau nggak salah ya, sampai ke berapa gitu. Ada marketing 1.0, 2.0, 3.0, sekarang nih 4.0 ya Mbak Tika ya, 4.0. Jadi 1.0 itu apa? Jadi si produsen itu memujuk orang untuk beli, maksa gitu. Itu zaman tahun berapa ya. Jadi si produsen ciptakan produk yang bagus, orang suruh beli maksa. Karena dulu belum ada iklan kali ya. Terus beranjak ke marketing 2.0 ini penting nih sahabat Suara. Jadi dicari customer dulu, kira-kira yang butuh siapa gitu ya. Ini kan perlu mapping kan, misalnya mapping kira-kira wilayah kota Sidoarjo butuhnya apa sih. Nah setelah ditahu cari kebutuhannya apa, cari need and want-nya gitu ya, baru buat produknya berjual. Nah sekarang marketing 3.0 ini untuk menurut Bapak Herman Fajaya, produknya harus bagus dulu.
bagus, misalnya jasa MC Sidoarjo saya pikir udah bagus ya, udah ada authority, terus udah ada trusted-nya udah ada gitu Mm-mm. ya. Iya. Human centric marketingnya Mbak Tika udah ada gitu ya. Mm-mm. Centric dari sisi penampilan gitu. Kalau ini dari sisi kemasannya seperti Demang Coffee ini kemasannya seperti apa gitu ya. Iya. Macam-macam kemasan penting gitu ya. Nah, gara-gara kemasan hiperrealitas orang kan, Mm-mm. isinya nggak tahu gitu. Isinya Kadang iya. enak, kadang enggak gitu. Karena terpengaruh oleh Sesuai kemasan. ekspektasi nggak gitu kan? Nah, Kadang nggak ini nanti sesuai ke marketing ekspektasi. Nah, ini kan kita baru bicara marketing 3.0 Mbak Tika. Jadi produknya harus bagus dulu, customer diketahui, tapi based on human spirit. Nah, ini bukti kata Bapak Herman Kertajaya, bukti dari rahmatan lil alamin. Beliau mengakui loh. Jadi beliau mengakui, bahkan di sana ada beliau punya pesantren marketing gitu. Beliau mengakui bahwa beliau Nabi Muhammad SAW jadi mengadopsi dari gaya berdagangnya Nabi Muhammad SAW yang jujur gitu ya, jujur. Nah ini masuk ke marketing 4.0. Jadi kalau nggak jujur berbahaya Mbak Tika. Tadi gini, misalnya gini, kemasannya bagus, ternyata isi nggak sesuai ekspektasi. Misalnya gini, 10 gram misalnya, isi masing-masing saset 10 gram. Ternyata setelah ditimbang, kalau ada iseng ya, ada iseng, 8 gram. Kan beda tipis kan? Iya. Nah itu termasuk nggak jujur, nggak bagus gitu ya. Kemasan nggak ini hati-hati kalau nggak jujur ya, teknologi digunakan, jangan teknologi digunakan untuk fake news, hoax, post-truth, atau istilah firehouse of falsehood, ini untuk membohongi seperti mohon maaf mungkin yang zaman kampanye dulu ya. Jadi orang dibombardir informasi orang akhirnya itu percaya bahwa itu bohong ya. Orang percaya loh. Iya. Karena terlalu banyak informasi. Nah ini namanya hiperrealitas. Jadi orang nggak bisa bedain antara realitas dan tidak realitas. Oke. Ini menurut atau saya pernah bilang ya, ada filsuf yang namanya Jeremy Bentham ya. Ini prinsip dari utilitarianisme. Jadi ada kita harus maximize pleasure gitu ya untuk iklan ya, dan minimize suffering. Jadi orang maunya pleasure maximize gitu ya, tapi mau sekecil mungkin suffering gitu, itu curang banget ya. Atau saya pernah sebut dulu anxiety desire gitu ya. Jadi kemasan orang itu bagaimana, impian orang apa gitu. Contohnya film-film yang dulu pernah saya bilang ya, Joker untuk anxiety ya, berarti kan kenapa begitu laris karena ada anxiety, ada minimize suffering gitu ya. Jadi bagaimana kita minimize suffering, nonton dong Joker, oh ternyata begini ada hikmahnya. Terus nonton film yang film saya lupa ya, film anak muda itu itu ya film-film yang anak muda tahun apa ya Mbak, saya lupa. Itu salah satu yang maximize pleasure ya. Nah contohnya gini, maximize pleasure itu desire, impian orang mau mimpi menjadi seleb, tapi itu kan palsu semua kan. Artinya apa? Ada hiperreality di sana. Jadi zaman dulu itu ada namanya, zaman dahulu kala ketika abad ke-8 di Eropa sana ya, ketika dulu agama-agama itu begitu mendominasi, mohon maaf agama dulu Nasrani ya di Eropa sana, dimulai dengan revolusi industri kalau nggak salah ya di zaman Prancis itu ya. Ada nonton film The French Revolution, ketika itu mulai tuh revolusi industri. Nah itu ketika itu mulai orang udah dari mode of production, dari manfaat lari ke mode of consumption, simbol. Jadi orang simbolnya aja Mbak Tika. Simbol ketika, mohon maaf, kalau pakai Tag Heuer itu seperti artis siapa, kalau pakai sepatu Jordan seperti Michael Jordan. Kalau misalnya, mohon maaf, iklan yang sekarang kalau misalnya pakai, mohon maaf, pembalut merek A gitu ya, kita bisa naik kuda gitu. Gitu kan. Ya enggak juga gitu ya. Itu kan cuman hyperreality gitu ya. Tapi nggak salah juga kita ungkapin kayak gitu, nggak masalah gitu. Toh nggak dilarang kan, undang-undang nggak ada kan. Tapi hati-hati ketika kita sebagai produsen melontarkan hyperreality, harus benar isinya Mbak Dika. Jadi ada marketing 4.0, kita harus adopsi kejujurannya Nabi Muhammad SAW dengan berdagang jujurnya. Itu saya yakin sukses Mbak Dika. Jadi gitu ya panjang kuisnya. Jadi hiperrealitas atau hiperreality itu adalah ketidakmampuan alam sadar ya, bukan bawah sadar ya, conscious bukan subconscious,
ada unconscious juga, unconscious orang bilang ya, nggak sadar gitu ya, Oke. untuk membedakan realitas dan non realitas ini akibat dari simulasi-simulasi, simulasi realitas. Jadi disimulasiin, mohon maaf tadi kan, disimulasiin bahwa ketika ada wanita pakai pembalut merek A gitu, Hmm. dia bisa naik kuda gitu, Hmm. bisa beraktivitas. Oke. Kalau nggak pakai pembalut itu ya nggak usah naik kuda. Itu kan salah satu ketidakmampuan orang untuk membedakan itu ya, antara realitas dan nggak masalah, saya pikir nggak masalah, asalkan itu benar bahwa ketika pakai itu bisa, mohon maaf, bisa naik kuda. Ketika orang pakai takiyor jadi percaya diri gitu ya, takiyor. Orang pakai sepatu Jordan, saya pikir termotivasi, akhirnya dari yang nggak bisa basket, gitu kan. Mhm. Ya. Itu sebenarnya motivate dan menginspire juga. Nah, silakan jawab ini pertanyaan tulisnya di kolom komentar IG saya, tapi nanti setelah acara ini selesai, follow dulu IG saya @ilhamazari dan follow juga ID-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan announcer Mbak Tika, follow juga Instagramnya @atika.amzar. Nah, ini cuma sejam aja, hadiahnya ada jasa dengan Google My Business. Sekarang penting loh. Sekarang orang pada nyeting semua. Pokoknya saya ada PR ya. Nanti Iya. mungkin saya WA deh. Siap. Oke deh. Waktunya ini kayaknya, waktunya. Oke deh. Tinggal diatur aja. Terus juga ada produk-produk ya. Kalau tergantung nanti antara produk atau jasa gitu, Mbak Tika. Oke deh, baik. Oke deh Pak Idam, ini nanti kita akan lanjutkan lagi ya, karena sudah di menit ke-30, waktunya saya harus jeda dulu untuk beberapa informasi yang akan lewat. Nah, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita berbincang bersama Bapak Muhammad Idam Asyari ya, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Kita pasti bahas tentang tutorial konten marketing, WordPress dengan storytelling. Jadi Anda kalau yang ingin bergabung juga di Zoom kita nanti bisa WA 082132640109. Anda bisa gabung juga. Nanti akan diinfokan lewat WhatsApp ya untuk password dan ID-nya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Marketing dan digital startup ya. Jadi kalau pagi ini Anda juga ingin bergabung untuk sharing juga dengan Pak Idam, Anda bisa bergabung juga ya. Kalau yang lagi nonton di YouTube channel Suara Sidoarjo Live, di YouTube Suara Sidoarjo Live ya. Ini Anda bisa tinggalkan pesan Anda atau pertanyaannya di chat, atau yang lagi nonton juga di Facebook, Twitter atau Instagram bisa inbox atau DM ya, nanti akan dibantu oleh tim media sosial Suara Sidoarjo ya untuk menyampaikan atau membacakan juga pertanyaan Anda. Yang mau telepon langsung juga bisa di 0318961514. Oke, kita pagi ini masih bersama dengan Pak Idam ya, Pak Idam. Ya, Iya, ini kita sebelum melanjutkan saya ke pertanyaan dulu ya. Satu pertanyaan yang sudah masuk ini kayaknya dari redaksi Karin. Iya, ini ada pertanyaan dari Mbak Naura di Surabaya. Kalau untuk penggunaan plugin SEO bagi pemula sendiri, Pak Idam lebih merekomendasikan penggunaan plugin apa ya, Pak? Karena kan di sini saya habis mencari di Google, itu ada berbagai macam plugin SEO untuk menaikkan rating pengunjung bagi akun saya nantinya. Oke. Rating pengunjung ya. Wah, ini udah mahir nih. Udah literasinya udah mampu. Gimana Pak Idam nih? Mudah-mudahan Mbak Naura udah punya WordPress ya. Karena tadi pertanyaannya nyari di Google, nyari bukan di Google, nyari di WordPress sendiri. Nyari coba bukan di Google. Sepertinya belum masuk kayaknya. Nyari di WordPress. Pluginnya di situ ada Mbak Naura, ada kalau Mbak Naura udah SEO hosting, ada yang murah, tapi anjuran saya 1 juta per tahun ya. Per tahun murah loh. Dibanding saya harus invest forex 100 US dollar sama berapa? 14 ribuan ya kalau nggak salah ya. 14 ribuan artinya kalau 100 dolar tuh berapa lah gitu, hitungan dia sendiri gitu ya. Gini, itu murah sekali kan 1 juta per tahun dengan posting itu bisa, yang saya coba ya beberapa website, satu hari itu 10 postingan tuh lumayan berarti. Bayangin jasa MC atau roti brota sehari 10 selama setahun, wah halaman 1 Google tuh menguasai, saya pikir tuh menguasai banget. Saya udah terbukti Pasir Putih ada menguasai Jakarta, Abang Ade lagi menguasai Jakarta gitu. Tapi Abang Ade berantem juga itu. Tapi saya yang tackle dua-duanya. Baik.
Tadi ya, Ya. masalah rating. Kalau masalah rating pastinya Mbak Naura harus pluginnya itu banyak sekali. Di situ ada Mbak Naura, di situ ada setelah kita install, masuk add plugin gitu ya, add plugin. Mungkin minggu depan saya contohin deh. Add plugin, di situ ada rekomendasi plugin apa aja, terus ada yang populer apa aja. Nah, pilih aja yang populer sama rekomendasi, cukup itu aja. Masih itu pilih-pilihannya adalah gitu ya. Jadi nggak perlu nyari-nyari di sana. Ada rekomendasinya apa aja yang harus diinstal, terus ada tadi ya yang populer apa aja. Pertama rekomendasi dulu, terus populer, selesai. Tinggal posting Mbak Nora, posting konsisten gitu aja. Postingnya macam-macam, ada yang minimal posting, ya Mbak Tika ya, terus Ya. ada moderat. Mbak Tika ini udah moderat nih, udah moderat karena ya ada yang di atas 300 kalau nggak salah ya. Itu yang di atas 300 itu jasa MC kalau nggak salah 300 deh. Ya. Tapi Brotal saya pikir 300 juga itu. Terus ada yang advance. Advance ini yang akan saya jelaskan pagi ini. Advance itu harus memenuhi kriteria analisis SEO dan analisis keterbacaan. Dan SEO analisis begitu Mbak Nora. Gampang kok. Tinggal ikuti aja siaran ini setiap Sabtu pagi ya Mbak Tika ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Nora yang sudah bergabung ya pagi ini. Yang lainnya juga masih ada kesempatan ya untuk sharing juga. Kalau Anda sudah coba untuk menjual produk Anda atau mungkin melakukan bisnis lewat aplikasi digital apapun ya itu ya Pak Idam ya. Terus Ya, kalau Anda apapun. punya Jasa punya bisa, ada produk bisa, produk orang juga bisa, produk Mbak Tika Oke. jadi reseller gitu ya, Mbak Tika jadi reseller bertanya, atau jasa MC mungkin jadi bisa reseller, nggak bisa ya? nggak bisa. Orang harus Iya. mampu ya. Oh gini Mbak Tika, jadi Oke. reseller, Mbak Tika sebagai mentornya, dilatih gitu ya, dilatih dalam satu komunitas, misalnya ada orang yang mau ikutan komunitas Mbak Tika tapi di Bali, misalnya di Jakarta. Ya, silakan Anda populerkan jasa MC komunitas Sidoarjo. Nama komunitinya apa Mbak Tika ya? Ada komuniti ya? Sidoarjo MC Club. Sidoarjo MC Club. Nanti Mbak Tika bangun bisnis, istilahnya Mbak Tika buat franchise gitu, franchise Jakarta, franchise di Lampung, franchise di Aceh, franchise di Papua. Tapi itu cara ngikat orang gitu Mbak Tika, jadi reseller gitu ya. Reseller itu penting Yeah. banget. Penting banget. Oh ya, menarik nih masalah reseller nih. Yeah. Jadi begini, saya banyak banget loh. Sekarang kan YouTuber baru muncul banyak ya, seperti Sandiaga Uno gitu ya. Terus ada Refli Harun, terus ada macam-macam, bahkan Rocky Gerung saya tonton juga. Iya. Oke. Karena filsafatnya saya enak ini filsafatnya ya, terlepas dari masalah lain gitu ya. Saya nggak ada urusan dengan politik gitu. Nah ada waktu itu ini ya, Helmi Yahya mengundang jagoan digital juga, namanya Dewa Eka Prayoga, mungkin pernah dengar ya? Iya. Pernah dengar ya? Jago banget itu. Iya. Pernah kita undang tuh di komunitas SB1M. Dulu jago Facebook, sekarang macam-macam. Dan beliau tuh pernah ini sakit Mbak Tika. Sakitnya tuh aneh gitu. Sakit lama banget. Ketika beliau sakit, bisnisnya hancur Mbak Tika. Bayangin. Karena beliau nggak hadir gitu. Nah sebisa mungkin, mohon maaf ketika ada seseorang yang sakit, bisnisnya supaya jalan Mbak Tika. Seperti franchise. Misalnya gini, pemilik McDonald pernah sakit. McDonald tetap jalan dong. Benar nggak? Iya. KFC tetap jalan dong. Karena apa? Sudah tersistem gitu ya. Artinya udah apa namanya, bisnis prosesnya atau SOP-nya udah diserahkan ke franchisee gitu ya. Franchiser gitu ya. Artinya jalan sendiri kan. Jadi misalnya nauzubillah saya sakit, saya jalan sendiri bisnis kopi Demang, terus saya ada jasa-jasa yang lain jalan sendiri karena sudah tersistem. Saya ada tersistem nih, cuman MLM berarti kan. Iya. Itu kalau mau tersistem contohnya MLM ya. Itu bagus banget. Masalah mudarat apa enggak ya saya nggak tahu. Kalau mau tersistem contohnya MLM ya. Itu bagus banget. Masalah mudarat apa enggak ya saya nggak tahu. Kalau mudarat kan masalah haram atau halal, bukan masalah uangnya saya pikir. Oke. Nah gitu Mbak Tika, kalau buat bisnis itu kita harus jangan sampai kita nyemplung terus gitu. Kita harus lepas ke orang lain seperti Dewa Eka Prayoga contoh itu ya, kita sakit jatuh semua loh. Ketika masuk naik lagi. Nah mulai sadar kan Dewa Eka Prayoga. Saya pikir Dewa Prayoga udah tahu sebelumnya. Karena mungkin nggak intens saja masalah reseller, masalah affiliate ya, afiliasi, affiliate marketer.
Nah, nanti saya akan utarakan forex ini. Saya pakai affiliate member, Mbak Tika. Jadi gini, misalnya gini. Jadi saya nggak mau ngelakuin terus forex itu pusing kepala juga, Bang. Harus kapan open, kapan close, pusing kan. Terus kapan beli dolar, kapan jual dolar. Mantau terus ya Pak Idam ya. Mantau terus. Mainnya trading per hari kan. Nah, Ya. ada affiliate member juga. Jadi ketika ada orang masuk affiliate member saya, nah ini keren banget nih forex nih. Ketika transaksi mereka gede, saya dapat gede, Mbak Tika. Makin tinggi, misalnya transaksi mereka nyemplung, biasanya forex orang kaya gitu ya, bahkan orang yang tahu lah ya, misalnya nyemplung 100.000 US dollar, kalau transaksi lebih dari itu ya saya untung gede kan, karena saya dapat affiliate fee kan. Nah nanti saya contohin deh untuk ini ya, untuk yang beresiko ya, kalau mau yang mau resiko ya, resiko gede ya. Kalau nggak mau ya ini aja, jual jasa, terus jual produk orang lain dengan cara digital. Pastinya yang forex ini digital juga, Mbak Tika. Affiliate member kan saya share link kan, itu kan digital kan. Iya. Bagaimana saya rekrut. Tapi awalnya setelah setahun saya lakuin dulu forex. Kira-kira dari 100 US dollar saya rugi apa enggak nih. Nah nanti juga ini kopi Demang, nanti saya peragakan ya Mbak Tika, sahabat Soros Diarjo di minggu depan mungkin dengan modal 500.000, kira-kira saya mau jual kopi kopi 1 literan, lagi ngetren tuh ya, 1 literan, kira-kira hasilnya bagus nggak gitu ya. Nanti kita ini ya, prosesnya seperti bisnis proses dari saya buat label, dari saya ngeracik kopi, dari saya jual di Facebook, misalnya di Google. Saya sih cenderung Google dulu, Mbak Tika. Setelah Google ke Facebook, ke Twitter, ke lain, kira-kira dari 500.000 balik modalnya kapan, kira-kira gitu ya. Ini contoh simulasi nanti ya, dibandingkan dengan nanti forex ya, forex yang 100 US dollar, kira-kira saya minggu depan rugi apa gitu, habis gitu, misalnya gitu kan. Atau saya untung gede, bisa 10 kali lipat loh. Kalau kita tahu ilmunya ya, beda dengan ini ya, dengan roti burota. Orang kan beda kelihatan ya, Mbak Tika jual roti burota misalnya hari ini produksi cuma bisa misalnya 100 ya Mbak Tika. 100 apa? Pak gitu ya? 100 biji Mbak dong. Tika. Oh biji ya? Oh biji ya, oke. Masih Mbak belum Tika, 100 pack, belum pernah. misalnya seminggu, mungkin Mbak Tika seminggu mampu berapa? 100 biji ya? Sehari bisa 100 biji. Satu apa Sehari. istilahnya, satu paket, satu kotak ya Pak, dikotakin ya? Satu Atau kotak isi 10. isinya berapa? Jadi isi 10. Jadi sehari bisa 100 biji. 100 biji Bisa. dibagi inilah, dibagi berapa, dimasukin 55 gitu ya, 55 ya, biji. Nah kan terpatok kan 100 kan. Oke. Artinya kan Mbak Tika perlu waktu, perlu tenaga, seminggu 100, minggu depan 100 lagi. Suka-suka ada karyawan, mungkin bisa berlipat 200. Beda dengan forex, saya sendirian, saya jebret, bisa 100.000 dolar dari 100 dolar, bisa rugi juga, hilang gitu. Iya. Nggak high risk, high return, beda dengan produk-produk seperti makanan tadi, makan kopi ini saya buat kopi 1 literan, nanti macam-macam, ada rasa ini, ada jahe aren, ada rasa rempah, pakai gula aren ya, jadi gulanya pakai gula aren karena lebih, sekarang lagi tren ya, higienis dibanding pakai gula pasir segala macam, atau gula rafinasi atau gula apa ya, sakarin itu nggak bagus kan, gula buatan sakarin itu nggak bagus. Oke. Kuis apa ini lagi ya, kuis lagi ya. Boleh, kita Kuis ulang lagi ya. dulu ya untuk kuisnya sekali lagi Pak Idam. Terus ke ini, ke poin penting apa begitu dari pembahasan kita di tema kali ini Pak Idam? Ya, pastinya kita berjualan ini ya dua itu aja Mbak Tika. Anxiety, desire. Kecemasan orang, impian orang. Maximize pleasure, minimize suffering. Suffering itu penderitaan ya, secara batin ya, bukan suffering. Beda dengan illness. Illness kan fisik gitu ya. Iya. Ini suffering batin. Jangan sampai nanti misery. Misery itu udah gila misalnya. Masih suffering lah, masih suffering ya. Jadi minimal suffering atau anxiety desire. Nah ini berhubungan dengan ini Mbak Tika. Hiperrealitas berhubungan dengan pertanyaan pagi ini atau hyperreality. Jadi anxiety desire, terus tadi maximize pleasure dan minimal suffering, ini hiperrealitas adalah ketidakmampuan customer mungkin ya, ketidakmampuan alam sadar kita atau orang atau customer untuk membedakan antara realitas dan non realitas, mimpi tadi kan. Ini akibat dari simulasi, disimulasikan oleh si produsen nih. Saya simulasiin kan,
kopi 1 liter ini Anda minum ini dengan gula aren Anda sehat ya. Benar kan saya ngomong gitu kan? Dibanding Iya. menggunakan gula. Ini ada rempah-rempahnya, rempah-rempah ini bisa meningkatkan imunitas. Saya benar kan? Cuman ini kan salah satu simulasi saya kan, simulasi realitas atau simulacrum, terutama dalam masyarakat postmodern ini, Mbak Tika, yang maju secara teknologi ya. Jadi hyperreality atau hyperrealitas adalah ketidakmampuan alam sadar yang sadar, bukan bawah sadar, alam sadar untuk membedakan realitas dan non realitas akibat simulasi tadi, simulasi realitas atau simulacrum atau simulakra itu ya. Iya. Simulacrum itu terutama dalam masyarakat postmodern yang maju secara teknologi. Silakan jawab di kolom komentar IG saya nanti setelah acara ini selesai. Jangan lupa follow dulu IG saya @idamazari, follow juga @radiosuarasuri.fm dan follow juga @atika.amzar. Setelah menjawab, mention ketiga teman IG lain. Hadiahnya menarik, terutama yang jasa Google My Business. Karena dengan Google My Business itu cepat sekali Mbak Tika kalau mau satu Google. Cepat banget. Oke. Karena ini ya, karena nggak sembarang juga, karena kita set itu perlu di verify, Mbak Tika, verify. Pakai kartu pos kah, pakai saat itu juga pakai SMS dari Google atau langsung di proof bisa juga. Kalau bisa langsung di approve itu kalau kita menggunakan HP sendiri, gunakan akun Google sendiri di HP sendiri, Mbak Tika. Kalau di laptop settingnya ya, sepertinya kalau di laptop harus kartu pos karena Google ngelihat ini laptop kan yang pakai bisa banyak orang kan. Iya. Jadi dengan HP ya, HP nomor HP kita. Saran saya untuk sahabat suara settingnya di HP sendiri, punya sendiri, Gmail sendiri. Saya yakin saat itu juga di approve, Mbak Tika. Saya pernah ngasih pemaparan itu semua pada setting ya. Ada yang ditolak Google, gak ditolak, ada yang pakai kartu pos, macam-macam Mbak Tika. Ada yang di SMS-in. Kartu pos itu kira-kira 4 hari Mbak Tika, datang nanti dari Google ya. Google seperti Google US kan. Ada juga yang langsung di-approve saat itu juga. Jadi tergantung Google itu ngecek kan ini kira-kira orang ini spamming apa enggak gitu. Makanya gunakan HP sendiri, Gmail sendiri, dan setting di HP yang kita pegang gitu. Kalau di laptop rata-rata pakai kartu pos nanti kan. Karena Google tuh kadang di laptop kok bisa buat simulacrum kan, simulasi realitas gitu ya. Iya. Saya di laptop ini saya bisa buat browser banyak loh. Akun di laptop saya ini di laptop Mbak Tika ada 10 Facebook, bayangin. Itu kan simulasi realitas kan. Nggak bagus berarti kan, nggak bagus. Apalagi kita gunakan ada namanya VM ya, virtual machine. Jadi di virtual machine itu saya di laptop ini bahkan bisa 100 virtual machine gitu, jalanin 100 ini jeder gitu. Itu nggak bagus juga kan. Itulah ketanggihan teknologi. Gitu, sahabat suara Sidoarjo. Jadi bisa lewat handphone juga ya Pak ya, nggak usah pakai laptop. Iya. Nah ini Sebaiknya lebih mudah gunakan ya. handphone, lebih mudah. Itu talk chair loh Mbak Tika. Iya. Talk chair banget. Oke. Karena ada kemarin ya Hari UMKM Internasional tanggal berapa? Saya lupa ya. Juni kalau salah. Tanggal 28 Juni kalau salah ya. UMKM saya lupa ya. Jadi ada hashtag namanya support small business. Pernah ini Mbak Tika, support. Jadi apalagi masa pandemi ini, jadi small business itu banyak terpuruknya. Jadi si Google, IG, Twitter benar-benar mau support small business loh Mbak Tika. Jadi saya pikir Google My Business dimudahkan sekarang, dimudahkan muncul ke mana satu Google ini loh. Ini kesempatan loh untuk jangan sampai nanti setelah COVID selesai makin susah. Makanya kalau yang namanya digital itu harus buru-buru gitu. Orang yang pertama kali terjun ke online present duluan, itulah pemenangnya Mbak Tika. Jangan tunggu-tunggu, sekaliannya jeder gitu ya. Jangan nunggu dulu, ini takut settingnya salah, ini takut gambar saya jelek gitu ya. Mau posting profile, nggak apa-apa, nanti kan bisa dirubah kan update profilnya. Terus kata-katanya saya nggak tahu, kata-katanya sembarang aja. Misalnya ada jasa cuci mobil, bisa jasa cuci mobil gitu ya. Linknya nggak ada, ya gunakan aja dulu. Misalnya blogspot gratisan, nanti bisa saya hosting kalau udah punya anggaran. Kira-kira begitu Mbak Tika. Menarik nih realitas. Kalau di lebih dalam lagi secara filosofi itu lebih dalam lagi Mbak Tika. Jadi ilmu-ilmu anxiety desire ya saat ini sebenarnya udah ada ya di ribuan tahun lalu Mbak Tika. Bahkan sebelum Masehi ya. Itu realitas. Sekarang ini udah ada lah kira-kira. Siap. Oke. Pak Idam, ini kita sapa ada Pak Puspito Joko. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Joko. Dari Kopi Demang yang sudah bergabung juga pagi ini. Rekan saya nih Kopi Demang. Oke, baik.
Iya, Pak Idam, karena memang ini saya juga masih ada beberapa informasi yang harus saya hadirkan juga Oke. untuk sahabat suara Sidoarjo. Ini terima kasih Pak Idam atas ilmu dan sharingnya. Ini Terima untuk kasih kuis Mbak ditunggu Tika. hanya 1 jam ya Pak ya? 1 jam Satu aja. jam aja dari jam 8 pagi sampai jam 9 aja ya yang jawab Betul. kuis ya. Oke. Baik Pak Idam, ini nanti kita lanjutkan lagi di pekan depan. Jadi pekan depan kita ini membuka untuk link Zoom. Jadi nanti kita akan share ya untuk ID dan passwordnya. Semua bisa bergabung juga. Jadi nanti bisa langsung TikTok ngobrol Iya, begini langsung loh. dengan Pak Karena Idam. karena kita akan contohkan ya, ketika nanti saya share materinya Oke. bagaimana saya Materinya, buat apa namanya bisnis yang Ya. beresiko besar gitu ya dengan forex. Satu lagi ada nanti yang baru ya, kalau di Oke. deskripsi udah ada ya, Ya. roti burota udah ada. Satu lagi kopi 1 liter gitu. Mm, Dengan modal oke. sekian kira-kira hasilnya minggu depan berapa? Jadi saya Oke. peragain. Laku apa Baik. enggak gitu. Heeh, ini dia. Oke deh, baik Pak Idam, terima kasih sekali lagi atas waktu, Ya, ilmu terima dan kasih Mbak sharingnya. Tika. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Iya, sehat selalu Pak Idam. Sehat Assalamualaikum. selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, demikian untuk program Digital Business Series edisi hari ini ya, hari Sabtu di tanggal 4 Juli 2020, masih di awal bulan Juli. Jadi kalau Anda pelaku bisnis, mudah-mudahan masih bisa meraih target-targetnya yang mungkin masih belum tercapai. Dan kalau Anda juga memiliki permasalahan terkait dengan marketing bisnis Anda dengan menggunakan digital online, nah silakan Anda bisa bergabung di program Digital Business Series. Ketemu lagi di pekan depan.